Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, tentang apa kemarin, tentang revolusi rezeki sampai kepada bab 15 pintu rezeki. Sekarang bagian keberapa? 6 ya. Oke. Seperti yang sudah sebelumnya kita bahas, jadi rezeki setiap orang itu sudah Allah takar, sudah Allah jamin. Bahkan yang namanya hewan melata sekalipun sudah Allah jamin rezekinya. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang tidak memiliki rezeki. Persoalannya adalah apakah kita ini tahu apa tidak alamat rezeki. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu alamatnya rezeki, sehingga ketika kita bepergian, kita bekerja, kita bisnis atau apapun yang kita lakukan, kita ini masih pamitnya dari rumah, masih mencari rezeki. Padahal yang harus kita lakukan adalah bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Dua hal ya, kelihatannya hanya kalimat sederhana antara mencari rezeki dan menjemput rezeki, tapi imbasnya begitu luar biasa. Jadi jangan sampai sampean itu bepergian dari rumah, entah dalam hal urusan kerja ataupun jualan atau apapun itu, pamitnya niatnya dari rumah adalah mencari rezeki. Karena yang tepat adalah menjemput rezeki. Kenapa disebut menjemput rezeki? Karena hakikatnya tadi rezeki kita itu sudah Allah takar, sudah Allah jamin ya. Nah, kita menjemput rezeki menuju alamatnya itu. Sebelumnya di pembahasan sebelumnya kan sudah kita bahas. Kita tahu misalkan cicak ya, cicak di dinding. Nah, dia tidak punya sayap, tapi Allah jamin rezekinya melalui nyamuk yang dia bisa terbang. Tentu akal logika kita menolak hal itu kan. Apa mungkin itu sesuatu yang dia tidak punya sayap, tidak bisa terbang, tetapi rezekinya adalah sesuatu yang bisa terbang. Nah, ini sebuah bukti tentang ayat kauniyahnya Allah, bahwa Allah itu begitu luar biasa loh. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menjadi gampang bagi Allah ketika sudah kun fayakunnya Allah. Nah, sama halnya misalkan lagi burung hewan jerapah. Jerapah itu alamat rezekinya di mana? Kenapa dia diberi leher yang panjang? Karena rezekinya berada di dedaunan. Ya. Yang luar biasa lagi, burung-burung yang berterbangan ternyata rezekinya bukan ada di angkasa, bukan di langit, tetapi justru Allah tebarkan rezekinya di bumi. Nah, ini semuanya ayatnya Allah. Misalkan tadi burung yang bisa terbang, ternyata Allah sediakan rezekinya itu di bumi. Maksudnya apa? Setinggi apapun derajat pangkat kita, ketahuilah bahwa Allah itu menebarkan rezekinya di bumi. Kadang-kadang rezeki kita berada di ranahnya orang yang paling bawah. Saya pernah statement yang saat itu menjadi bahan diskusi bareng-bareng teman-teman. Itu gini, sadar nggak sih kita itu bahwa ternyata rezeki kita itu berada pada orang yang sedang kesusahan. Nah, jadi alamat rezeki kita itu berada di dalam orang yang sedang kesusahan. Yang luar biasa adalah ketika diri kita sudah mendapatkan rezeki itu, ya, seringkali kita menjadi orang yang adigang, adigung, adiguno, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak memiliki empati kepada kaum-kaum marginal, kaum-kaum lemah di bawah. Bahkan kita merasa diri kita itu keren, diri kita baik dan lain sebagainya. Ini persoalan penting. Kenapa saya katakan bahwa rezeki kita itu ada di orang yang
levelnya bawah atau berada di orang susah. Coba sampean pikir, misalnya Bu Fida misalnya buka warung misalnya. Orang mau makan di warung karena apa? Karena dia merasa lapar kan. Bayangkan kemudian ketika orang lapar itu di situ tidak ada warung yang jualan. Apakah dia tidak kesusahan? Rahmat misalnya buka bengkel. Bengkelmu laku karena ada motor yang rusak, ada orang yang susah. Dayat misalnya kamu jadi PNS. Ya kamu jadi PNS melayani masyarakat, entah kamu ngurusi administrasi mau apapun. Jadi hakikatnya rezeki kita ada pada tempatnya orang-orang yang susah. Oleh sebab itu, ketika kemudian dikatakan bahwa di sebagian rezeki kita ada haknya orang-orang yang fakir miskin, yang yatim, yang du'afa dan seterusnya, maka apa yang harus dilakukan? Sebagaimana pesan-pesan saya sebelumnya, ketika kita mendapatkan sebuah penghasilan berapapun nominalnya, jangan lupa potong dulu untuk sedekah, ya. Baru sisanya adalah untuk kebutuhan kita. Ojo sampai kemudian misalkan hari ini kita jualan dapat untung 100.000, kemudian 100.000 itu kita nikmati dulu nih, kalau ada sisanya baru disedekahkan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang kurang ajar. Kenapa disebut orang kurang ajar? Dia lupa bahwa rezeki tadi ada, dia sehari ini bisa dapat 200.000, 500.000, sejuta berapapun nominalnya tadi, karena Allah yang maha berkehendak memperjalankan kita untuk menemukan rezeki tadi, ya. Nah, Allah sudah titip bahwa di sebagian rezeki kita ada haknya orang lain. Maka semestinya haknya orang lain itu loh yang dikeluarkan dulu, baru sisanya adalah untuk kebutuhan kita. Nominalnya kurang Pak, tidak ada masalah. Misalnya hari ini dapat 100.000, keluarkan dulu yang berapa ikhlasnya, ya. 5.000, 10.000, ya masukkan di kotak, yang kemudian nanti ketika sudah ngumpul banyak itu, nah seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 10 hari sekali baru ditasyarufkan. Nah itu salah satu cara yang kita hadirkan untuk menjemput rezeki, ya. Yang kedua, ya, atau ini justru yang pertama, saat berangkat di dalam 15 pintu rezeki itu, ya, salah satunya kan niat. Saat kita berangkat tadi niatnya menjemput rezeki, ya, bukan jualan, bukan pula kita ini berdagang, bukan kita ini menjadi pegawai, tidak, tetapi menjemput rezeki dengan wasilah memuliakan orang lain. Jadi jangan kemudian yang difikirkan hari ini adalah aku pengen dapat duit 100.000, 500.000, ya, tapi yang harus difikirkan adalah berapa banyak hari ini orang yang kepingin kita muliakan, berapa banyak orang yang pengen kita bantu. Nah, misalnya Wahid buka toko sembako misalnya, ya. Karena kita menyadari tadi rezeki kita ada di tempatnya orang-orang yang sedang susah, orang yang butuh, ya. Maka niatnya ketika mau buka warung tadi adalah bismillah, kepingin memuliakan, kepingin membantu. Berapa orang hari ini yang kamu bantu? Sehingga karena niatmu pengen bantu orang, maka kemudian Allah hadirkan si jenis rezeki. Nah, karena niatmu membantu berarti di situ kamu sedang berperan untuk menebar kebaikan. Ya, padahal sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena niatnya tadi bekerja tadi niatnya adalah untuk membantu orang lain, ya. Ini kan menebar kebaikan. Maka Allah balaslah dengan kebaikan lain, yaitu dengan dicurahkanlah rezekinya Allah kepada kita, ya. Nah, kemudian dari 15 pintu rezeki itu kan sudah kita bahas, ya. Di antaranya adalah apa? Yang pertama tentang pintu rezeki yang sudah Allah jamin, yang tadi sudah saya jelaskan, sudah kita ulas sekilas. Seperti halnya cicak yang dia tidak bisa terbang, tapi Allah jamin rezekinya.
Nah, semuanya sudah Allah jamin. Nah, salah satunya adalah soal makan dan minum, sudah Allah jamin. Jadi jangan merisaukan soal makanan dan minuman kita. Yang kedua adalah rezeki karena berusaha, karena bekerja. An-Najm ayat 39 menjelaskan itu kan. Kemudian yang ketiga adalah rezeki karena beristighfar. Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Allah sudah menjelaskan itu, sudah kita bahas. Kemudian rezeki karena bersyukur di Ibrahim ayat 7. Yang kelima adalah rezeki karena bersedekah di Al-Baqarah 245. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam, ya, pintu rezeki yang keenam adalah karena menikah. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak. Ya, orang yang layak itu maksudnya sudah pantas untuk nikah dari hamba-hamba sahayamu, dari budak-budak ya, yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi gini, Wahid, Rahmat, Dayat, ya, jangan kamu itu berpikir kemudian menikah nanti ketika kamu sudah kaya, kamu sudah punya duit banyak. Ojo duwe pikiran si model kayak ngono. Ya. Nah. Kenapa? Karena 1001 pemuda yang sukses sebelum nikah itu. Jadi ya sudah, kalau memang sudah ketemu jodohnya, walaupun mungkin secara finansial kamu belum siap, selama kamu yakin bahwa dengan jalan nikah itu Allah akan meluaskan rezekimu, maka ya sudah, nikah wae. Ojo lali pesanku ya, mas kawinnya yang banyak. Ya, ojo kemudian terus modalmu cuman bisa beli seperangkat alat sholat terus wis bangga wis iso nikah, enggak begitu. Ya sah-sah saja. Wong kamu mau mas kawin Rp5.000, Rp10.000 ya sah-sah saja. Tetapi ketahuilah bahwa mas kawin yang besar tadi tujuannya tidak hanya sebatas menjadi mahar, tapi sepakati dengan calonmu nanti. Ya, mas kawin itu digunakan untuk modal usaha bareng. Karena disitulah keberkahannya Allah yang berlipat ganda. Ya, jadi nggak usah khawatir. Dulu tahun 2005 ketika saya nikah, itu istriku di PTT gajinya kurang lebih 350 saat itu. Saya kontrak HP ya sebulan 500-700 dapat lah. Ya, tapi begitu mau punya anak rasanya kebingungan. Iki engko dibuat kebutuhannya anak dari mana, sementara penghasilan yang ada untuk hidup berdua saja rasanya masih kurang. Apa yang terjadi? Qadarullahnya ketika anak lahir itu luar biasa. Bahkan tak ceritain ya, lahirnya Fuad itu hari Kamis dia lahir, itu hari Selasanya aku itu habis bayar angsuran. Ya, karena pada saat itu saya sudah punya hutang, saya habis bayar angsuran. Jadi persis di hari Selasa sore itu aku nggak punya duit. Ya, adalah kalau mungkin 50.000, 100.000 ada lah. Malam Rabunya istri terasa pengen melahirkan. Akhirnya tak bawalah ke rumah sakit. Nggak punya duit itu. Ya, Kamis anak lahir. Ya, Kamis anak lahir. Nah, begitu sudah anak lahir, itu kebingungan. Ini nanti buat bayar rumah sakit duit dari mana? Oh, nggak pegang duit. Pegang duit di ketika masuk rumah sakit itu duitnya sudah habis tuh buat makan sehari lebih ya, hampir 2 hari 1 malam. Itu sudah habis. Gimana ini? Ya, akhirnya singkat cerita saya pinjem ke temen, termasuk ke orang tua, atau sama orang tua ya dipinjemi ya dikasih. Singkat cerita Kamis itu bisa bayarlah sing jenenge biaya rumah sakit hari Jumatnya. Kita keluar dari rumah sakit, apa yang terjadi? Karena saat itu rumahku masih neng gunung ya, neng omah desa itu. Sampai ngerti nggak? Tetangga, saudara yang datang ke rumah itu kan bawa beras, gula, kopi dan seterusnya. Itu Masya Allah di luar nalar. Kenapa di luar nalar?
Karena saya masih ingat dapatnya beras itu 1,1 ton berasnya. Gula itu adalah kalau 8 kuintal ada. Wong jarik yang buat gendong itu 32 jarik loh. Nah, Masya Allah, setelah 2 hari anak di rumah itu, saya bilang ke setiap saudara yang datang tolong dimasakin, dikasih makan lah dan seterusnya. Sampai hampir 1 bulan ini tamu, teman-teman, tetangga, saudara masih ada yang datang. Nah, sampai sekitar 1 bulan, hitung-hitungan clear, berasnya dapatnya 1 ton lebih dan seterusnya. Tak jual tuh kan, tak uangkan, semuanya jadi duit. Apa yang terjadi? Duit yang saya pinjam untuk membayari rumah sakit tadi lunas. 1. Yang kedua, saya masih bisa membelikan 2 ekor kambing untuk akikah anak. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah duit itu masih sisa lebih dari 4 juta. Nah, di situ saya nangis, Masya Allah. Ini loh yang dulu di pesantren ngaji bahwa setiap anak yang lahir itu membawa rezeki sendiri-sendiri. Maka tidak pantas kita menjadi orang tua kemudian merasa risau, merasa bingung dengan kebutuhan anak. Itu nggak pantas. Wong anak itu membawa rezeki. Jadi jangan sampai ya Mas Sudi, ya Pak Tito yang sudah punya anak, kita ini menjadi orang yang risau ketika anak butuh. Karena hakikatnya Allah sudah jamin rezekinya anak tadi walaupun anak kita belum bisa kerja. Nah, rezekinya anak tadi dititipkanlah melalui diri kita. Yang jadi persoalan di situ adalah 1, kita sebagai bapak nih tidak merasa dititipi rezekinya anak. Kita merasa hasil kita kerja tadi adalah hasil usaha kita sendiri. Padahal di situ ada rezekinya istri, ada rezekinya anak kita. Itu pertama. Yang kedua, di sisinya istri, di sisinya anak juga tidak ada kesadaran itu. Makanya kemarin kan saya bilang, ojo sampai kemudian istrimu itu salah di dalam mendoakan anakmu. Begitu juga, misalnya istri berdoa, ya Allah lancarkan rezeki suamiku. Anak berdoa, ya Allah lancarkan rezeki bapakku. Kalimat ini tidak dianggap benar. Kenapa? Karena doanya adalah lancarkan rezeki bapakku, lancarkan rezeki suamiku. Rezekinya suami, bukan rezekiku. Maka ajarkanlah istrimu, ajarkanlah anakmu untuk mengubah kalimat doanya. Bagaimana doanya? Ya Allah, ya, aku mohon kepadamu, titipkanlah rezekiku kepada bapakku, kepada suamiku, sehingga engkau lancarkan usahanya, engkau lancarkan pekerjaannya dan seterusnya. Nah, di kalimat yang kedua ini hakikatnya di situ ada penyadaran diri bagi seorang istri, bagi seorang anak bahwa rezekinya dia yang sudah Allah jamin tadi dititipkan kepada suami. Ya, atau kepada bapak. Yang kedua, di situ ada rasa syukur bahwa si istri yang tidak bekerja, si anak yang masih sekolah, ya, dia mensyukuri pribadinya bahwa walaupun dia tidak bekerja, kenyataannya Allah menjamin rezekinya. Ya. Lagi salah. Makanya nek umpamane ana bapak-bapak kok sing rezekine sik seret, ya bisa jadi sampean keliru di dalam mengajarkan doa kepada istri maupun kepada anak. Itu ya. Ini penting. Jadi rezeki pernikahan ini kayak ngono. Misalnya saya ingin nih, Dayat sekarang belum nikah. Anggaplah ya kamu kerja gajimu 2 juta. Ya karena memang yang Allah berikan adalah rezekimu sendiri. Tapi ketika kamu sudah nikah, Allah tahu nih kamu punya tanggung jawab, ya, untuk mencukupi kebutuhannya istrimu. Ternyata istrimu itu di Lauhul Mahfuz sana punya anggaran rezeki sebulan 3 juta. Maka semestinya gajimu yang 2 juta tadi pasti akan Allah tambahi dengan jalan yang kita tidak tahu, sehingga dalam 1 bulan penghasilanmu bisa 3 juta. Nah, yang jadi persoalan di situ tadi, belum kamu sudah ngeluh 1.
Yang kedua adalah caramu memohon tadi berbeda. Kalau caranya memohon istri dan anak kan seperti tadi. Lah caramu memohon gimana? Misalnya kamu mau berangkat kerja atau di sepertiga malam kamu berdoa. Kan mestinya doamu, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kebesaranmu, dengan kemahatinggianmu, lancarkanlah rezekiku ya Allah. Berikanlah amanah kepadaku agar engkau layakkan diri ini ya, menjadi wasilah rezeki bagi istriku, bagi anak-anakku. Ya, kalau saya mungkin termasuk rezekinya anak-anak asuhku. Nah, ini loh yang harus dilakukan. Karena yang kamu minta hanya ya Allah lancarkan rezeki, berarti rezekimu sendiri. Terus rezekinya istrimu. Ya, maka dari analogi itu saja sudah menjadi clear bahwa yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran bahwa menikah adalah salah satu pintu rezeki tadi jelas. Wong yang tadinya kamu hanya mendapatkan rezekimu sendiri, tapi kemudian dengan menikah tanggunganmu tambah, otomatis Allah menambahkan itu. Maka benerin caranya. Nah, buat teman-teman yang lagi online ya, itu saya tidak nyuruh beli ya, tapi barangkali membutuhkan itu di etalase berapa itu 1, 2, 3 itu ada buku-buku tentang bimbingan berdoa baik untuk istri, untuk diri kita. Ya, silahkan sampean mau beli atau mau download juga silahkan, di internet banyak. Intinya saya bukan jualan tetapi mengarahkan bahwa selama ini ternyata kita ini seringkali menjadi orang yang sok paham, sok ngerti, sok merasa benar atas doa kita. Padahal cara kita berdoa itu yang salah. Jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan kabulkan kata Allah. Tapi nek caramu ndonga iki ora bener. Apa iya sama Allah dikabulkan? Satu caranya. Berarti di dalam cara berdoa itu ada adab yang harus dipelajari. Contoh misalkan di dalam doa ya, sebelum berdoa misalkan kita mengucapkan istighfar dulu, mengucapkan syahadat, kemudian mengawali doa dengan sholawat. Kan ayatnya barang siapa berdoa dengan membaca sholawat Allah pasti kabulkan. Itu soal adab. Kemudian soal hati yang harus dijaga, misalkan ketika berdoa janganlah kemudian kita itu ada perasaan was-was. Apa iya doaku akan Allah kabulkan? Apa iya apa yang aku inginkan nanti tembus? Diingat-ingat teman-teman. Berulang kali saya sampaikan bahwa salah satu perbuatan kita yang kurang ajar itu adalah kita mengcancel doa kita. Mengcancel doa yang seperti apa? Ketika kita sudah mengangkat kedua tangan, ya Allah ya Rabb, tolong apa yang kita minta. Tapi di satu sisi kemudian dibarengi dengan rasa was-was kita, ya, rasa ragu-ragu kita. Maka saat itu doa yang sedang naik menuju arsinya Allah ini kembali lagi turun kepada kita karena sudah kita cancel dengan rasa was-was dan rasa ragu-ragu tadi. Hati-hati dengan itu, ya. Maka sekali lagi Wahid, Rohmat, Hidayat ya, jangan takut menikah. Kelihatannya sudah jelas calonnya, dan ngomong nek ora wani dhewe ya tak terno, ayo dilamar gitu. Wis los wae lah. Ya, yakin bahwa ya, Allah pasti akan bukakan pintu rezeki itu. Oke ya. Nah, yang ketujuh, pintu rezeki yang ketujuh adalah karena memiliki anak. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Nah, tadi saya sudah ceritakan bagaimana kelahiran anakku, yang saat lahir aku nggak punya apa-apa, tapi ternyata anak usia 1 bulan lebih justru saya menghasilkan keuntungan dari kelahiran anak. Begitu menuju anak kedua terjadi pergolakan batin lagi tuh. Anak satu aja buat beli susu, buat beli ini rasanya kok masih kurang, rasanya bingung kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Begitu Allah takdirkan nambah anak yang kedua, nyatanya kebutuhan anak kedua untuk susu, untuk macam-macam juga terpenuhi.
Begitu juga anak ketiga, anak keempat dan seterusnya. Ya, maka hari ini nek sampean takon, Pak, anaknya sudah 4, pengen nambah kok enggak? Ya jujur aku pengen nambah. Karena dulu sebelum nikah itu cita-citaku anakku minimal 7. Kalaupun hari ini Allah nitipkan 4 ya, mungkin memang kemampuanku di situ, wallahu a'lam. Ya, itu. Ojo takon terus pitu itu dari satu istri apa berapa lah, itu soal takdir, biarkanlah Allah lah. Yang satu itu disyukuri, dimuliakan, mudah-mudahan dicukupkan kan. Ya. Ya. Ini soal yang ke-8 yang ke-7 rezeki yang pintunya dari anak. Maka ajarkan anak kita cara berdoa yang tepat untuk mendoakan orang tuanya. Begitu juga cara kita berdoa adalah, ya Allah, titipkan amanahmu kepadaku, layakkan aku ya Rob untuk menerima amanahmu, ya, yang berupa engkau titipkan rezekinya anak-anakku kepadaku. Nah, sampaikan baru di situ. Engkau tahu ya Allah, aku kepingin anakku jadi dokter, aku kepingin anakku jadi ini. Yang engkau tahu juga ya Rob, semua itu kebutuhannya besar. Maka titipkanlah rezeki yang besar agar aku bisa memuliakan. Masya lali kalimatnya ya. Agar aku mampu menjadi wasilahmu, menjadi jalanmu untuk memuliakan anak istriku, sehingga mereka semakin taat kepadamu. Misalnya ditambahin lagi, ya Allah, jangan sampai mereka ya, minta tolong kepada orang lain yang mungkin itu menjadi sebab mereka akan jauh darimu. Cukupkanlah kebutuhan mereka, engkau liwatkan kepadaku ya Allah, agar mereka semakin tunduk, semakin taat kepada orang tuanya, dan juga semakin tunduk, semakin taat dengan agamamu. Nah, itu yang harus diajarkan. Nah, ya, itu yang ke-7. Yang ke-8, pintu rezeki yang ke-8 adalah dengan cara bertawakal. Ya, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung yang ia keluar setiap pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dengan perut kenyang. Nah, perhatikan hadis ini teman-teman. Ini ya. Pertama, kita diperintahkan tawakal dengan sebaik-baiknya tawakal. Artinya tawakal itu apa sih? Yakin. Pasrah dengan keyakinan yang totalitas. Itu tawakal. Ya Allah, aku berpasrah diri kepadamu, pada kehendakmu. Ya sudah, wong wis pasrah. Pasrah total lah kepada Allah. Ya, yakin bahwa rezeki kita dalam genggaman Allah. Nah, caranya meyakini, ini tak ulang lagi, caranya meyakini ini ya. Tanamkan dalam mindset kita, dalam hati kita, itu gini, bahwa sehebat apapun ikhtiarmu, secerdas apapun ilmumu, sesungguhnya kita ini tidak punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Lalu apa? Kita ini hanya menjadi perantaranya Allah, kita hanya menjadi wasilahnya Allah. Maka begitu juga dengan rezeki. Jadi misalnya, sampean cerdas dalam caramu berjualan, ya, itu tidak akan menjadi sebab lancarnya rezekimu. Ya, kamu misalnya Rahmat jualan online, kamu beriklan pakai AdSense misalkan. Walaupun cara iklanmu sudah benar, kemudian budgetmu juga keren, produkmu winning misalkan, itu bukan jalan Allah ngasih rezeki. Ya, bahwa semua itu adalah sebagai ikhtiar yang baik, yang keren, yes. Tetapi sebabnya produkmu laku, jualanmu laku, usahamu, apapun yang kalian lakukan lancar tadi, hakikatnya apa? Hakikatnya Allah menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain, yang hamba-hamba itu menggunakan produk kita atau jasa kita.
Artinya apa? Ketika sampai jualan laku, karena Allah menggerakkan hatinya orang untuk orang tadi bernafsu membeli produkmu. Ketika usahamu jasa misalkan, ada orang yang menggunakan jasamu karena keterlibatan Allah menggerakkan hati orang lain untuk datang kepadamu menggunakan jasamu. Ya tak? Nah, ini yang harus disadari. Artinya apa? Ketika kita dalam diri kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita sudah ada satu keyakinan bahwa rezeki kita tadi datang karena sebab Allah menggerakkan hati hamba yang lain sebagai perantara, sebagai sebab datangnya rezekinya Allah kepada kita. Maka mestinya dari pemahaman itu otak kita yakin bahwa sehebat apapun caramu berjualan, sehebat apapun cara marketingmu, sesungguhnya semua itu bukan sebab larisnya daganganmu. Sehebat apapun caramu melayani pelangganmu, bukan itu yang menjadikan orang puas terhadap layananmu. Tapi karena hati mereka dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk merasa membutuhkan produkmu, jasamu, mereka merasa puas. Nah, nek wis sadar ngono, lalu apa yang harus kita lakukan kecuali tawakal? Maka tawakal sebaik-baiknya adalah pasrah yakin secara totalitas bahwa lancar tidaknya rezeki kita adalah tergantung kemurahannya Allah, tergantung Rahman Rahimnya Allah. Sebanyak apa Rahman Rahimnya Allah bergerak untuk mendatangkan banyak orang yang menggunakan jasa kita atau membeli produk kita. Artinya apa? Ya, di sini memberikan satu pesan kepada kita. Apa pesannya? Bahwa sing jenenge rezeki itu tidak hanya karena sebab maksimalnya ikhtiarmu yang berupa ikhtiar dunia, tapi juga baiknya ibadahmu. Karena baiknya ibadahmu, baiknya niatmu, ya, akhirnya menjadi sebab Allah ridho terhadap hidupmu. Kemudian Allah gerakkan hati banyak orang untuk menggunakan jasamu, untuk membeli produkmu. Ini loh yang harus diyakini. Sehingga kalau pemikiran itu sudah merasuk dalam mindset kita, sudah merasuk dalam hati kita, yang ada apa? Tawakal tu ala Allah. Yakin betul bahwa Allah sudah punya takaran, bahwa Allah sudah punya ketentuan yang maha dahsyat luar biasa untuk mencukupkan rezeki kita. Ini ya, tawakal. Nah, setelah tawakal tadi di dalam hadisnya riwayat Ahmad kan dijelaskan, ya, orang yang sudah tawakal Allah akan memberikan rezeki sebagaimana dia berikan kepada burung yang dia keluar pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang petang dalam perut kenyang. Berarti dalam rangka kalian bekerja, kamu berdagang, berusaha, berbisnis apapun bentuknya, ikutilah polanya burung. Ini loh ya, ikuti polanya burung. Kan saya pernah cerita. Di dalam Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita tidak minta kekayaan, tidak meminta jabatan yang tinggi, ketenaran dan lain sebagainya. Yang kita minta adalah jalan yang lurus. Yang dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang terdahulu yang Allah berikan nikmat, berikan kemuliaan. Ghairil maghdubi waladdallin, amin, bukan jalannya orang-orang yang zalim. Nah, artinya di balik jalan lurus tadi adalah termasuk lancarnya rezeki, tingginya derajat pangkat, penghormatan orang lain kepada kita, ya, kebermanfaatan kita untuk kehidupan, untuk masyarakat dan seterusnya. Ya, ini bagian daripada, ya, bagian daripada apa? Bagian daripada jalan yang lurus itu. Nah, maka untuk mendapatkan jalan lurus kan kita diperintahkan untuk niru orang-orang terdahulu yang dimuliakan. Nah, harus diingat teman-teman,
bahwa salah satu caranya orang-orang terdahulu tadi adalah dengan mengikuti pola-pola yang sudah ada. Nah, pola yang sudah ada itu salah satunya tadi, misalnya kita niru polanya burung, karena memang hadisnya begitu. Ya, pagi pulang petang. Artinya apa? Waktu bekerja adalah pagi sampai sore. Ojo terus nyari pekerjaan yang kerjanya malam. Makanya sampean tak larang untuk kerja yang malam. Bukan larang ya, tapi tidak merekomendasikan. Nah, iso dihindari. Walaupun kita di sini godaannya kan begitu luar biasa. Oh, begitu jam sore, jam malam kita keluar ratusan warung kopi terhampar laris kabeh. Orang jualan gorengan macam-macam, sore kan pembelinya luar biasa. Nah, pertanyaannya kan begini. Boleh nggak kita begitu? Boleh. Tetapi itu bukan sesuatu yang utama. Karena ketika kita bekerja di waktu malam tadi, kita tidak lagi mengikuti arahannya Rasulullah yang merintahkan kita kerja itu ya pagi sampai sore. Artinya di siang hari, bukan malam hari. Nah, terus artinya kalau bekerja malam itu tidak mendapatkan keberkahan, bisa jadi begitu. Duitnya banyak bisa jadi. Tapi kalau kerja pagi malam Pak, yang penting itu tidak mengganggu urusan ibadah, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi bahwa ada yang lebih utama daripada itu. Jadi kalau bisa ya kerja pagi sampai sore, jangan kemudian jam malam ini digunakan untuk kerja. Adapun memang adanya pekerjaan sementara waktu adalah yang jualan di malam hari dan seterusnya, ya tidak ada masalah, tapi jangan terus-terusan begitu. Harus punya satu keinginan, entah setahun 2 tahun ke depan, ciptakanlah pekerjaan yang waktu kerjanya pagi sampai sore, agar kita mengikuti sunatullah. Karena kalau nggak mengikuti sunatullah, apa yang terjadi? Coba sampean lakukan survei kalau perlu. Orang-orang yang mereka dagangnya di malam hari, itu tubuhnya sering sakit-sakitan enggak? Misalkan keluarganya ada yang bermasalah enggak? Anak-anaknya ada yang bermasalah enggak, dan seterusnya. Coba sampai yang survei. Karena kalau yang saya pahami, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah itu di endingnya pasti ada masalah, entah besar atau kecil. Makanya ketika kemarin ibu sakit opname, bapak sakit opname, saya bilang ke beliau, Pak, Bu, kan warung biasanya jam 2 malam sudah buka, karena di pasar jam 2 malam pedagang sayur yang belanja wis banyak toh. Menurut ibu iman. Saya bilang ke beliau, kalau dulu jenengan begitu saya biarkan. Kenapa? Karena saat itu jenengan utangnya si akeh, butuh menyelesaikan itu. Tapi hari ini kan boleh dibilang hutang itu sudah lunas. Masa iya Arab terus-terusan ngono? Itu yang saya bilang ke beliau. Nah terus piye le tanya begitu. Ya kalau menurut saya hentikanlah itu. Jadi sekarang bukanya ya habis subuh, sebelum maghrib tutup tokonya begitu. Betul lah Pak, Bu, yakinlah bahwa misalkan selama ini sehari itu kan rata-rata toko itu omset kan 15-20 juta kan yang dikelola ibu itu. Yakinlah omsetmu tidak akan berubah walaupun sampean mengikuti pola jam bukanya menjadi sempit. Dulu kan bukanya jam 2 malam sampai jam 10 malam. Bayang no, waktu istirahatnya cuma sekitar 4 jam loh. Nah kemudian itu saya minta ke beliau dirubah, Bapak Ibu, saiki cukuplah dari habis subuh buka, sebelum maghrib tutup. Saya bilang begitu, beliau nolak, ya nolak, pasti nolak. Tapi lambat laun akhirnya juga nerima. Karena kenyataannya misalkan kapan hari itu telepon itu ya, pripun jenenge omsetnya berubah enggak, sama aja. Artinya ketika dulu bukanya bukanya berapa jam itu? 20 jam ya. Dengan yang sekarang kurang lebih anggaplah jam 5:30 sampai jam 5 itu pirang jam? 12 jam lah ya.
Ya, artinya kan jam bukanya berkurang 8 jam. Tapi nyatanya Allah tidak ngurangi loh. Tidak ngurangi omsetnya tadi. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketawakalan kepada Allah. Sementara yang dulu tidak ada ketawakalan itu. Hanya meyakini bahwa dengan ikhtiar yang maksimal rezekinya semakin lancar, semakin gede. Tapi dengan sekarang ya sudah, pokoknya buka 12 jam tadi, 10 sampai 12 jam, yakin bahwa omsetnya juga akan tetap stabil, profitnya juga akan tetap stabil. Nyatanya juga Allah berikan sesuai itu, Pak. Maka kembali lagi kepada keyakinan. Ya, jadi bolehlah kita hari ini bekerja yang mungkin belum sesuai dengan sunnah, misalkan di jam malam tadi. Tapi sebagai orang yang kepingin memperbaiki diri, setiap kita hendaklah ayo ya, dikit-dikit pelan-pelan kita benahi hidup ini agar sesuai dengan sunnatullah. Ojo sakarepe dhewe. Ya. Sama dengan misalkan, maaf nih ya teman-teman yang di online, misalkan ya ini pemikiran-pemikiran yang agak ekstrim ya. Misalkan saya atau bapak saya lah ya, bapak saya itu melarang saya itu tidak boleh bisnis yang berkaitan dengan PJTKI misalnya. Saya tanya ke beliau, kenapa? Jadi pada saat itu tahun-tahun 2018 kan saya di Jakarta itu ya salah satunya kan nyalurkan itu loh jenenge pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, itu kan keren itu ya. Dan saya sudah menghindari duit yang sumbernya dari keringatnya orang. Jadi misalkan Mbak Ayu mau kerja itu nggak tak tarik duit Mbak, majikan yang nompo sampean aja yang tak kenakan biaya. Menurut saya kan itu sudah baik. Padahal kalau di PJTKI kan nggak begitu. Misalnya sampean pengen ke Arab Saudi, aku PJTKI. Nanti sampean karena nggak punya duit potong gaji sekian waktu itu. Nah, kadang-kadang di situ akadnya kurang clear. Berapa lama nih potong gaji nih, biayanya itu sebenarnya berapa, itu enggak jelas. Sehingga dikhawatirkan di situ masih makan keringatnya orang lain. Nah, itu yang bapakku khawatirkan, salah satunya di situ. Nah, terlepas dari itu semua, saya coba melakukan pengamatan personal. Saya melihat teman-teman yang punya PJTKI misalkan, itu maaf, banyak sekali PJTKI yang dia kesulitan untuk mendapatkan anak. Dah nikah bertahun-tahun belum punya anak misalnya. Atau punya anak tapi anaknya bermasalah, entah dengan kesehatannya, entah dengan kenakalannya dan lain sebagainya. Ada apa misteri di balik itu, wallahu a'lam. Tetapi bahwa dari situ kemudian saya secara pribadi menyadari bahwa bapakku berpesan saya tidak boleh bisnis di bidang itu. Ternyata ya, walaupun awalnya otakku menolak ya, ternyata bapak sudah melihat sisi lain yang kemungkinan besar beliau tidak ingin saya mengalami itu ya. Sehingga ya sudah, walaupun saat itu potensinya gede banget, tak tinggalkan. Itu contoh misalkan lagi ya. Dan seterusnya ya. Jadi yang kedua adalah bekerja dari pagi sampai sore. Nah, jadi tawakal, pasrah total dengan keyakinan kita, bukan hanya sebatas yakin bahwa Allah akan ngasih rezeki kepada kita, tetapi yakin bahwa dengan kepasrahan kita Allah, yakin Allah akan mendatangkan orang-orang yang akan menjadi wasilah rezekinya kita ya. Rezekinya Allah yang akan dilewatkan kepada kita. Ini ya, itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah karena rezeki yang datang dari pintu-pintu yang tiada disangka. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tiada pernah disangka. Ya, di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 ya, yang biasa kita baca dengan disebut dengan ayat 1000 dinar ya. Di sana
Allah berfirman yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi ini ya, biar gimana caranya biar kita mendapatkan rezeki dari arah pintu yang tiada disangka. Piye caranya? Pertama tadi kan tawakal. Ya, tawakal nang Allah, yakinlah bahwa Allah itu sudah menentukan rezeki kita. Yang kedua adalah yakinlah bahwa Allah pasti akan mengirimkan bala tentaranya, mengirimkan hamba-hambanya yang akan menjadi wasilah datangnya rezeki kita. Dua. Yang ketiga adalah ubahlah cara berdoa kita tadi. Ya, jangan kemudian ya Allah aku minta rezeki segini-segini. Tapi berdoalah ya Allah, titipkanlah amanahmu. Ya. Titipkanlah amanahmu, rezekimu kepadaku agar aku mampu memuliakan istriku, anak-anakku, siapa lagi? Keluargaku, anak asuhku, dan semuanya. Diubah caranya. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah apa jenenge? Perbanyaklah membaca doa 1000 dinar At-Tolaq ayat 3 ya. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja dan seterusnya. Ayat 1000 dinar itu diamalno minimal lah pagi habis subuh, sore sebelum maghrib atau habis maghrib, minimal itu dibaca 3 kali ya. Syukur kalau kemudian malam di sepertiga malam dibaca yang lebih banyak. Berapa kali? Ya sebanyak mungkin. 100 kali boleh, 1000 kali boleh, terserah, sebanyak mungkin diamalno itu ya, sebagai cara ikhtiar langit kita untuk mendapatkan itu. Kemudian yang kelima adalah dengan cara apa? Menebar kebaikan yang sebanyak mungkin. Jadi caranya salah satunya tadi, ketika sampean dagang diniati bukan jualan, tapi pengen memudahkan orang lain untuk membeli produkmu ya. Memuliakan orang lain untuk mendapatkan harga yang kompetitif, yang murah, yang meriah ya. Memberikan apa jenenge orang lain produk yang berkualitas, itu bagian daripada cara kita. Kemudian melayani pembeli kita atau pengguna jasa kita dengan apa jenenge, dengan adab yang lemah lembut dan seterusnya. Itu adalah bagian cara kita menebar kebermanfaatan. Kenapa? Karena gini, saya pernah sampaikan ya, sebesar apa kebermanfaatan yang engkau tebarkan kepada umat, maka sebesar itu pula Allah akan limpahkan keberlimpahannya untuk hidupmu ya. Nah, disingkat kalimat itu jadi apa? Keberlimpahan hidupmu sebanding lurus dengan seberapa banyak kebermanfaatan yang engkau tebarkan untuk kemaslahatan umat. Artinya di sini begini, jangan kemudian kita ini menjadi orang yang merasa insecure, merasa urung pantas, merasa tidak percaya diri untuk menebar kebaikan. Aku kan miskin, aku kan fakir, aku kan nggak ngerti apa-apa, aku kan bodoh, aku kan tidak berpendidikan dan seterusnya. Yang kemudian mental block yang seperti itu menjadikan kita ini menjadi orang yang apa jenenge tertutup, menjadi orang yang introvert banget, yang tidak mau memberikan sumbangsih kita untuk kebermanfaatan umat dan alam semesta. Ojo sampai, jangan.
Karena gini, yang berulang kali juga saya sampaikan, ya, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ya, setiap kesulitan disertai kemudahan. Bahkan di situ diulang. Maka setiap kesulitan disertai dengan kemudahan. Nah, kemudahan ini, dua kemudahan ini akan didapatkan dari mana? Nah, akan didapatkan dari mana? Tetap dari Allah, tapi pintunya adalah ketika kita mau menjalankan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita mau untuk saling mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada siapapun dalam kebaikan maupun dalam hal kebenaran. Jadi perintah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu perintah untuk semua orang. Bukan kok kemudian misalnya terus saya karena aku ngurusin pondok, karena aku duwe santri, kemudian itu dianggap yang pantas memberi nasihat saya. Enggak. Ya. Bahwa saya memberi nasihat kewajibanku sebagai seorang guru, ya. Tapi sebaliknya dong. Ya, seperti yang sudah kita bahas. Ya, ketika aku menasehati sampean kayak malam ini, maka nasihatku itu harus menjadi nasihat bagi diriku sendiri juga. Nah, pertama. Yang kedua adalah dari pertanyaanmu, dari responmu, dari kondisimu masing-masing itu menjadi pelajaran buat saya untuk sebagai nasihat bagi untuk pribadiku. Kan harus begitu. Sehingga apa? Walaupun mungkin sampean tidak secara langsung memberikan nasihat kepadaku, dari pertanyaanmu, dari kondisi hidupmu, dari latar belakangmu itu sudah cukup menjadi nasihat bagiku. Nah, di situ loh yang hakikatnya saling memberi nasihat. Maka nek kepingin mendapatkan jalan keluar atas segala persoalan kita, ya tadi salinglah menasihati kepada siapapun. Tapi jangan lupa saat kita menasihati orang lain itu harus menjadi nasihat untuk diri sendiri. Nek cara itu dilakukan, nanti tiba-tiba Allah akan kirimkan ilhamnya, Allah kirimkan petunjuknya kepada kita, di mana kita itu seakan-akan kemudian menemukan solusi atas persoalan kita. Entah carane mendapatkan tadi melalui mimpi, entah melalui nasihat kita, atau mungkin melalui omongan orang yang kita nasihati, melalui sikapnya orang itu, melalui latar belakangnya itu, Allah kirimkan petunjuknya yang kemudian menjadi solusi atas berbagai persoalan hidup kita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan rezeki yang dari tiada disangka-sangka itu adalah nek wis menebar manfaat, wis melurusno niat dan seterusnya tadi. Maka yang harus kita lakukan apa? Ini ya. Di dalam doa yang ketika duha, itu kan kita berdoa, Allahumma inna duha uka dan seterusnya itu, bawa dan seterusnya. Di situ lihat kalimat, di situ lihat kita berdoa minta apa? Ya Allah, turunkan rezekimu yang masih di langit, keluarkan yang masih di bumi, datangkanlah dari arah kanan, kiri, depan, belakang dan seterusnya yang kita biasakan. Maka gini teman-teman, Allah itu menciptakan 8 arah mata angin toh, ya, apa jenenge, barat, selatan, timur, utara, terus nanti barat daya, timur, laut dan seterusnya kan, ada 8. Maka yakinilah dalam dirimu, yakinilah bahwa setiap penjuru dari 8 penjuru tadi itu menjadi jalan rezeki. Nah, dihitung ini tidak hanya 8, karena 8 ini belum dihitung atas dan bawah, berarti menjadi 10 kan, ya, menjadi 10. Nah, maka dari pelajaran ini, nek sampean ngerti tentang ilmu Jawa, neng Jawa itu ono sing jenenge naga dina. Jadi misalnya iki mang dinane apa iki ya? Sesuk iki dinane Sabtu apa? Pagi, Sabtu pagi. Iku naga dinane nyandi.
Jadi berangkat kerja berangkat dari mana? Saya tidak akan membahas tentang Jawanya, tapi yang saya ingin bahas begini. Ilmu Jawa yang seperti itu jangan dianggap salah, tapi juga bukan kebenaran mutlak. Wong itu ilmu titen. Ilmu titen. Dari 10 orang, dari 100 orang yang menjalankan itu, mayoritas kemudian berhasil, kan begitu. Nah, maka yang begitu-begitu itu jadikan referensi. Yang kedua adalah ketika sampean berdoa, cobalah menghadap ke berbagai arah ini tadi. Atau ketika kamu berzikir, menghadaplah ke berbagai arah itu. Jadi misalnya ini loh. Misalnya ya, yang namanya berzikir itu kan tidak harus dengan kita duduk saja toh. Bisa dengan berdiri, bisa dengan jalan, bisa dengan berbaring dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya saat sampean sambil jalan itu sambil zikiran subhanallah, subhanallah misalkan. Ya, itu usahakan zikirmu itu menghadap ke berbagai arah. Jangan hanya menghadap ke satu arah. Memang zikir yang baik adalah dengan cara duduk menghadap kiblat, begitu kan? Itu kan saat duduk. Tapi sambil jalan, sambil masak, sambil nyuci, sambil melayani pembeli dan seterusnya, kita kan harus membiasakan diri zikrullah. Lah saat zikrullah itu cobalah menghadap ke berbagai arah. 8 arah tadi. Di mana menghadap ke 8 arah tadi, hatimu condong kepada Allah. Misalnya gini. Ya, sampean maca zikir istighfar misalkan, menghadap ke selatan. Dalam hati meminta kepada Allah, ya Allah, ampuni aku ya Rabb, dan tolong ya Allah, jangan engkau datangkan balakmu, ujianmu, godaanmu ya, dari arah selatan, dari arah timur, dari arah ini. Begitu juga saat bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Allah, engkau maha suci, engkaulah yang esa, tiada Tuhan selain engkau, engkau yang maha besar. Hanya kepadamu aku memuji, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dari segala arah ya Allah. Engkau suci dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dari bawahku. Sesungguhnya aku yang zalim. Nah, lakukan itu. Tujuannya apa tadi? Biar seluruh mata angin yang Allah ciptakan ini menjadi jalan datangnya rahmatnya Allah, pertolongannya Allah, karunia-Nya Allah. Begitu juga seluruh penjuru mata angin ini ditutuplah segala keburukan yang memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Makanya salah satu yang saya suruh kalian kan, kalau habis subuh sama habis maghrib, berdirilah di depan pintu rumahmu, atau mergo nang pondok ya nang depan pintu kamarmu misalnya, dengan membaca doa untuk penjagaan diri itu ya. Tujuannya apa? Agar diri kita kuat di dalam menahan hawa nafsu kita. Sapa Mr. D ini ya, kon poso terus tadi siang ya, ngaruh kok klepas masya Allah. Tak tadi kemarin ya, kemarin terus saya bilang enak ya, masya Allah Pak, nikmat Bapak mau, kayak tak tempeleng itu ya. Nah, kenapa ini nafsunya kegoda dengan urusan udut ini masih kalah? Harus disadari salah satunya karena tadi pagar dirimu yang kurang kuat. Maka habis maghrib, habis subuh, berdirilah di luar rumah, di depan pintu, yang pintu masuk utama ya, dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu dibaca minimal 3 kali. Syukur kalau 7 kali, sudah lebih dari itu. Tujuannya doa tadi apa? Agar diri kita, keluarga kita dijaga dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk
apa namanya godaan ataupun mungkin ono wong sing ngirim santet lan sak piturute. Tetapi itu juga termasuk agar untuk membentengi diri kita, agar diri kita ini tidak terus-terusan kalah dengan sing jenenge nafsu. Makanya Mr. D awan-awan kon poso rokokan ini kan karena tidak kurang mungkin ya, karena kurang di dalam membentengi nafsunya. Lah itu kudu dibikin bentengnya. Ya, jadi akan tersekat kan lho, iki nggone nafsu, ya kan? Iki nggone ati, itu ana sekate. Lele ini kamu tidak sering-sering baca doa itu kan nggak ada pagar pembatasnya, sehingga begitu kamu jalan keluar ada orang jualan dawet, masya Allah seger, pembatasnya hilang ini langsung sweet nah, tenang aja lah, besok masih bisa puasa lagi kok, hari ini sementara dawet dulu, nah, besok ganti lagi apa ya ruwet kan, masya Allah tidak riadoh kok. Ini riadoh kita yang 41 hari selesai kapan sih? Bapak saya sudah gugur. Kamu gugur ya? Allahu Akbar. Panas. Kamu gugur, ini gugur. Belum. Hah? Belum. Belum apa ora? Belum. Ya nek ono ngenteni rampung iki lho aja mulai sik. Mas Suci. Gugur juga? Bayu. Bisa? Iya kan. Enggak, kalau head bukan gugur. Ya, jadi misalnya Resra 41 hari itu misalnya dapat 3 minggu head, ya, setelah head dilanjutkan lagi, ini bukan gugur. Ya, setelah suci langsung dimulai lagi. Maksud dianggap itu gugur. Yang penting hitungannya totalnya jadi 41 hari tadi. Jadi mayoritas gugur iki. Allahu Akbar. Kloter kedua. 5 orang yang sahur tinggal 5 orang. Nek ngono anu ya. Berarti akhir Saban lanjut sampai akhir Ramadan ya. Nggih. Rencananya gitu. Tenan lho ya. Sing gagal-gagal riadoe diulangi iki. Al Mukarram, Syekh dari Kota Waringin, Pangkalabun. Jauh-jauh dari Kalimantan sampai sini dijak riadoh bolong-bolongnya tak. Hah? Es blewa enak. Kuwut, Mas. Apa? Es kuwut Bali, Pak. Es kuwut Bali. Nah, teman-teman pengen tahu nggak wajahnya yang apa namanya riadohnya batal ini? Boleh ini diputar? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ternyata. Ya, jadi di sini kami riadoh selama 40 hari ya. Ikhtiar langit untuk menghadirkan kemuliaan dan keberkahan Allah. Tapi ini pasukannya dari berapa sih total? 20 berapa? Hah? 25-an ya? 25-an orang. Ini yang gugur di tengah jalan separuh lebih. Masya Allah. 99%. La haula wala quwata illa billah. Pada gugur nih ya. Jadi buat teman-teman yang kepingin ikut riadoh, monggo setelah live ini bisa chat dan seterusnya, nanti di akhir bulan Sa'ban sampai akhir Ramadan kita bareng-bareng lagi riadoh 40 hari yang kloter kedua ya. Insya Allah dengan jalan riadoh ini akan menjadi asbab Allah luaskan rezeki kita, tuntaskan masalah-masalah hidup kita, dan hidup kita akan diberkahi. Nah, setelah itu biasanya termasuk ini tadi yang dibahas ini tadi ya, pintu rezeki yang tiada disangka ini tadi, biasanya setelah riadoh 40 hari itu terbuka sangat luar biasa ya. Suatu cerita, misalkan ada saudara saya yang dia seorang pedagang ya, ini dahsyat luar biasa. Maka kalau kepingin mendapatkan rezeki dari arah yang tiada disangka, riadoh 40 hari ini betul tuntas, betul tuntas. Ini yang kloter pertama kan, ini tadi Saban tanggal berapa sih? 7 besok. 7 besok, berarti tinggal kurang 5 hari lagi. Rabu selesai berarti. Ya 41 harinya Rabu selesai nih, berarti Kamis itu. Nah, Kamis siang kamu kalau mau ngajak aku nyari es dawet boleh ya itu. Ya wis lah, Kamis aku nggak poso lah ya. Nah, selesai kloter pertama, nanti kloter kedua
akhir Sa'ban sampai akhir Ramadan ya. Teman-teman yang di online yang mau ikut riyadhah beserta mengamalkan amalan-amalannya, monggo setelah ini bisa chat kami, insyaallah nanti masuk di grup WA, terus kita share tentang apa saja amalan yang harus dilakukan, ikhtiar langitnya apa, ikhtiar buminya apa, sisi-sisi mana yang perlu kita benahi bersama. Untuk sementara malam ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah online. Kita ini jarang live, ini ada usulan sehingga 2 malam ini baru kita live dan live. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa live, sehingga sekali lagi bukan maksud kami menggurui teman-teman semuanya, tapi tujuan kita di sini adalah saling belajar, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa lakum fi ta'allumil kitab walhamdulillahirabbil alamin.